Yes, hai RC Lovers, kembali lagi di Radio Cafe, pastinya bersama kami, dua host skuter selebriti kurang terkenal Bener ya. banget. Ada Ditan Sudiro di sini. Dan sama Jules Taylor masih di Radio Cafe dan akan menemani kamu semua dengan informasi-informasi yang menarik dan terupdate tentunya. Benar sekali, dan yang paling update hari ini ada kejadian yang sangat menyedihkan ya. Ini dari wilayah Halmahera, baru saja diguncang gempa. Ya. Ini sebesar 5,9 skala Richter ya. Betul sekali, dan kita akan melihat dari portal evelyn.co.id Yap. yang mengatakan dengan judulnya wilayah Halmahera diguncang gempa 5,9 skala Richter. Netizen antusias menyimak. Yap, bener banget. Ini informasi yang kami temukan bahwa ini diambil langsung dari BMKG ya. Jadi infonya adalah dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Gempa bumi ini terjadi di wilayah Halmahera 5,9 skala Richter, tepatnya di Maluku Utara. Jadi itu terjadi pada pukul 00.26 waktu Indonesia bagian Barat atau 02.26 menit waktu Indonesia WIT ya, tengah berarti ya. Dan ini tepatnya di lintang utara 129.04 bujur timur atau sekitar 76 km tenggara Halmahera Timur atau 91 km timur laut Halmahera Tengah. Wah sekali. Dan letaknya juga itu di kisaran 143 km tenggara Halmahera Utara atau 185 km timur laut Ternate, Maluku Utara. Dan gempa berkekuatan 5,9 skala Richter tersebut berada di kedalaman 10 km, namun tidak berpotensi tsunami. Ini harapannya sih semoga nggak ada terjadi apa-apa di daerah sana, apalagi kejadian malam ya. Betul sekali. Ini yang makanya ditakutkan kalau sampai terjadi tsunami di tengah malam seperti itu, masyarakat belum waspada ya. Yes. Seperti itu. Jadi, tapi kita beruntung ya mengetahui ini juga, dan kita masih menyimak lebih lanjut lagi, mengupdate lagi nanti kepada pemirsa juga apakah nanti ada korban jiwa atau tidak. Kita akan berikan Tapi informasinya. bagusnya adalah tidak ada potensi tsunami sama sekali. Betul sekali. Benar sekali. Dan Kita akan ada informasi selanjutnya ya. Iya, ini dia nih. Informasi selanjutnya dari Pantau Kabinet. Informasi selanjutnya ini masih berhubungan mengenai mana nih? Ya. Informasi selanjutnya adalah kita lihat Oke, ya, Pantau dari Pantau Kabinet. Kabinet. Kita lihat nih, informasi selanjutnya adalah we'll see. Ya, ini masih seputar kabinet, mungkin ya kabinet yang sekarang pemerintahan sekarang seperti itu, dan kita masih melihat mungkin ini adalah beberapa suara-suara yang ingin ada apa ya, push gitu ya untuk kabinet daripada pemerintahan kita supaya diganti, tapi itu nanti mungkin Reshuffle ya? Reshuffle Yes. seperti itu. Masih kita tunggu aja deh pokoknya tentang reshuffle, belum ada update-nya sih, masih kita tunggu aja. Dan ini selanjutnya masih ramai tentang polemik LGBT. Karena ada kelompok pendukung LGBT di Universitas Indonesia, masih ada polemiknya juga. Dan pada hari Kamis ini para pengguna Twitter memperbincangkan sekelompok mahasiswa dan juga alumni dari Universitas Indonesia atau UI yang membentuk sebuah kelompok pendukung LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan juga transgender ya. Ya, betul ini lagi ramai diperbincangkan di dunia Twitter. Betul Itu sekali. sekilas highlight tentang berita yang terjadi di hari ini. Betul sekali. Dan kalau kita ngomong sedikit tentang LGBT ini, sebenarnya nih itu adalah hal yang sampai sekarang ini belum legal ya. Betul sekali, itu Belum masih legal, jadi kan? perbincangan, dan Perbincangan itu hangat. itu adalah highlights of the day, dan sekarang kita akan masuk ke materi kita, materi utama atau topik utama kita hari ini. Yang nggak kalah hotnya juga. Nggak kalah hotnya juga. Karena hari ini adalah momen di mana pemerintah DKI Jakarta memberikan SP1 kepada daerah yang sekarang menjadi tempat bisa dikatakan tempat prostitusi, tempat perjudian dan lain-lain. Betul sekali. Jadi kalau kita misalnya baru pulang dari Bandara Soekarno-Hatta, terus kita pulangnya naik tol, pengen ke arah pusat Jakarta, pasti kita ngeliat tuh ada sebuah daerah, kalau nggak salah di sebelah kiri ya. Sebelah kalau kiri. Pulang ya. Di depan kali itu gitu ya. tepatnya di depan kali. Sebenarnya wilayahnya udah udah diberesin, udah rapi lah daerahnya.
Tapi meskipun rapi, tempat itu masih menjadi sebuah kawasan yang masih aktif dengan kafe-kafe. Ya, betul sekali. Katanya sih masih ada perjudian katanya. Terus katanya juga aktif dengan dunia malam esek-esek katanya, gitu kan. Dan kabar terakhir itu sempat ada kecelakaan. Jadi ada orang yang habis bersenang-senang dari sana, terus ada kecelakaan yang menewaskan beberapa orang. Habis dari situ sang Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahok langsung pengen bereaksi. Langsung bereaksi. Ini sumber penyebabnya kayaknya nih ya, karena si pengemudi tadi sedikit ada minum-minum di tempat betul, ini, di Kalijodo betul. ini. Akhirnya terjadi kecelakaan yang menewaskan 4 orang tadi di daerah Dan Mogot. Dan Bapak Ahok bereaksi, ini sudah saatnya harus membereskan kawasan Kalijodo ini. Betul sekali, dan alasan kenapa kawasan Kalijodo ini ingin dibereskan, alasannya sih simpel, karena wilayah seluas 1,4 hektar tersebut berlokasi di atas RTH atau ruang terbuka hijau. Yes, benar. Makanya Bapak Ahok hanya bilang bahwa kalau lokasi Kalijodo itu memang lokasinya wisata malam, lokasi itu akan saya resmikan. Nggak apa-apa, akan saya resmikan. Tapi karena lokasi itu berada di atas RTH atau ruang terbuka hijau, maka harus saya kembalikan fungsinya sebagai lahan hijau. Betul sekali. Dan akan ditargetkan selesai tahun ini ya. Betul sekali. Dan kebetulan memang ini adalah merupakan milik negara yang sudah menjadi kontroversi bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bener banget. Udah puluhan tahun malah tepatnya ya. Terus kayak judul kita hari ini ya, kontroversi Kalijodo. Seperti itu. Dan ini sudah sekitar tahun 1930-an, dari zaman penjajahan Belanda. Kalau kita flashback ke belakang itu udah lahir belum lah ya? Belum saya. Ini kurang lebih masuk ke dalam catatan sejarah. Catatan sejarah. Itu ketika bokap nyokap saya baru lahir kayaknya. Itu sekitar tahun 1930-an, zaman penjajahan Belanda. Memang tempat tersebut suka diidentikan dengan tempat orang mencari jodoh. Seperti itu, tempat berkumpul, tempat bertemu pria dan wanita seperti itu, sehingga akhirnya sampai sekarang dinamakan Kalijodo. Tempat kumpulnya muda-mudi kalau zaman dulu ya. Dan penertiban ini diperkirakan akan menggusur ribuan rumah, di mana tempat ini juga dikenal sebagai lokasi salah satu kawasan prostitusi tertua. Makanya ini sudah menjadi kawasan sejarah sebenarnya. Iya, bener banget. Bayangin dari tahun 30-an loh. 30-an tuh lama loh, tapi ini juga ada sedikit sesuatu yang harus dikoordinasikan sebenarnya. Karena wilayah ini itu terbagi di wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Betul. Nah, makanya koordinasi dari pusat selaku Gubernur Bapak Ahok dengan beberapa wali kota lainnya, bagaimana untuk wilayah ini kalau dikatakan dipindahkan lah seperti itu, dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Betul sekali, dan membicarakan sekali lagi tentang Kalijodo seperti yang tadi Jusil sudah mengatakan bahwa di Jakarta sendiri Kalijodo ini berada di antara dua wilayah, yakni di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dan juga berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi ini agak ribet ya. Iya. Bukan hal yang mudah, karena kalau berada di satu lokasi, satu wilayah gitu ya, itu lebih mudah koordinasinya. Tapi karena berada di dua wilayah, ini rumit. Iya benar juga, harus satu kata ya. Betul. Jangan sampai dari wali kota A gitu mengatakan hal yang berbeda dengan wali kota yang lain. Betul. Jadi sepertinya tidak sinkron seperti itu. Betul sekali. Meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah menawarkan solusi terbaik, tapi ya warga di sana tetap ya, mereka nggak pengen tempat mencari uangnya dibongkar gitu. Siapa sih yang pengen tempat mencari uangnya dibongkar? Nggak ada gitu kan. Apalagi dikatakan perputaran uang nih, ditanda juga pemirsa RC Lovers, di sana itu perputaran uangnya apalagi weekend hari libur tuh sampai 1,5 miliar. Iyalah, apalagi dengan alasan ini tempat mencari uang kita untuk keluarga harus ditutup gitu kan. Nah, bisa dikatakan beberapa orang di sana mengatakan ini lapangan kerjaannya banyak banget loh, karena di sana sampai 1000-an pekerja. Dari sekitar 3.000 kartu keluarga, kepala keluarga di sana, ada 1000-an para pekerja di sana yang mencakup ada dari pekerja seks komersialnya juga, tapi mungkin juga ada para penjaga parkir, keamanan, tukang cuci, segala macam tuh semua mengeluhkan bahwa kalau sampai ini jadi dipindahkan, lalu saya bagaimana mencari nafkah? Nah itu dia, membicarakan mengenai para pekerja di kawasan Kalijodo, kita sudah mempunyai tayangan rekaman dari salah satu reporter kami yang telah mewawancarai salah seorang PSK di wilayah Kalijodo, dan berikut adalah wawancaranya. Saya kan nggak punya suami.
Saya keberatan lah kalau ini dibongkar. Saya punya anak, punya ibu, punya adik. Saya gimana? Semua kan nggak mau kerja gini. Nggak ada lah ya kak yang mau kerja gini. Karena terpaksa, saya nggak mau. Anak saya satu, orang tua sama adik. Ya saya juga karena susah. Saya bukan senang kerja gini. Semuanya juga sedih saya terus demi Tuhan saya nggak mau. Udah lama lah saya nggak malu-malu ya, udah lama, cuman saya udah gimana lah, saya juga saya bukannya mau loh, bukannya seneng, bukan nggak ada lah yang kerja gini seneng, nggak ada. Iya kan saya diajak, iya kan saya kan pertama pisah sama suami, saya utarain aja ya, nggak usah malu-malu ya. Ya saya kan pusing, ya kan papa saya meninggal, ya, jadi saya terpaksa lah, saya nanya-nanya, jadi saya diajak gitu. Saya sih nggak banyak, paling tiga tamu doang. 150. Iya, saya sih nggak malu ya namanya. Kalau saya sih freelance, saya freelance bayar kamar doang. Iya. Kamarnya 25. Katanya sih dikasih uang, cuma saya belum tahu gitu. Katanya berapa sih? 5 juta apa berapa sih? Jangan sih segitu ya. Takutnya salah, makanya saya takut ya kita nggak. Keluarga saya tahu, cuman anak nggak tahu. Aku malu, makanya saya jangan ya, minta tolong ya. Iya malu banget saya, jangan mah. Iya, bukannya seneng, bukan ibaratnya seneng nih sama tamu, enggak ada rasa. Saya cuma mikirnya uang gitu kan saya nggak malu ya, namanya kan saya banyak utang ya kan, terus terang aja lah ya kan. Jadi saya kalau nggak kerja gini nggak bisa, bukannya nggak mau untuk kerja bener, nggak, bukan saya demi saya nggak bohong, saya susah banget sumpah. Nggak tentu ya kalau tamu, kadang sore, kadang seharian juga sepi, kadang pernah kita nggak ini ya, namanya tamu ya, kadang pernah nggak dapet, pernah kalau lagi nggak ada gitu kan, namanya susah kan, namanya tamu kan nggak semuanya datang ya kan. Iya kadang saya sumpah aku nggak bawa uang, pernah pulang saya nggak malu-malu bener. Iya emang begitu, pulang saya sore nggak pernah, nggak kuat saya, matanya nggak kuat, sakit saya, langsung sakit. Saya pernah ngalamin begadang sekali, sakit saya besokannya. Saya sih mohon Ahok kasihan ya. Ya, itu dia tadi curahan hati ya dari salah satu PSK yang bekerja di Kalijodo. Dia salah satu warga yang bekerja di kawasan Kalijodo, bener banget itu. Dan ya itu tadi ada curahan hati. Kita berharap juga dari pemerintah provinsi dan juga dinas sosial dapat memberdayakan para pekerja yang dipindahkan nanti, karena ruang di Kalijodo ini harus diratakan dan dibuat menjadi ruang terbuka hijau. Ada solusinya apa ya? Mungkin beberapa juga sudah kita dengar dengan sudah disiapkannya rusun ada di rusun, Marunda. Benar, terus rencananya mereka juga bakal dikasih pembekalan ilmu ya. Supaya nanti abis keluar dari Kalijodo mereka akan bekerja. Betul sekali. Gitu, dan rencananya juga katanya akan ada pabrik-pabrik di mana mereka akan bekerja juga. Di gitu kan. beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah dan juga Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo juga sudah menyetujui dan bekerjasama dengan Dinas Sosial kalau nanti ada beberapa pekerja dari PSK yang ingin bekerja di Jawa Tengah sudah dapat ditampung dan sudah disiapkan nanti kerja di Karena katanya rata-rata katanya sih PSK yang ada di Kalijodo itu KTP-nya bukan DKI katanya. Well, itu tadi tentang Kalijodo. Kita masih akan mengulik lagi lebih jauh tentang kontroversi Kalijodo, tetap di Radio Cafe.